Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Beratnya Mengikut Yesus. Satu hal yang jarang disadari oleh setiap orang percaya adalah bahwa sesungguhnya mengikut Yesus, menjadi orang Kristen, itu berat. Tidak mudah untuk mengikut Yesus. Tetapi jujur, banyak di antara orang percaya yang salah memahaminya. Mereka berpikir ketika mereka menjadi orang Kristen, ketika mereka mengikut Yesus, mereka akan mendapat berbagai kemudahan serta fasilitas di dalam hidup mereka ini. Mereka berpikir dengan mengikut Yesus, maka ketika mereka sakit, mereka bisa disembuhkan. Ketika mereka menghadapi berbagai persoalan dan masalah, Tuhan Yesus akan mengangkat masalahnya. Ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi, ada pertolongan daripada Tuhan, dan otomatis Tuhan akan memberkati kehidupan mereka secara luar biasa dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat lahiriah lainnya. Padahal sejatinya itu tidak benar, saudara. Hal itu sebenarnya dikatakan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 16 ayat 24. Di mana dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Itulah perkataan Tuhan kepada para muridnya. Dikatakan setiap orang, berarti siapapun yang hendak mengikut dia, tanpa kecuali harus menyangkal diri serta memikul salib. Menyangkal diri artinya tidak mempergunakan hak yang dimilikinya. Seorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tidak boleh menggunakan kekuasaan atau jabatannya sesuai dengan kemauannya sendiri. Itu artinya semua harus mempertimbangkan pikiran dan perasaan Tuhan. Orang yang kaya juga tidak boleh membelanjakan kekayaannya dengan sembarangan, kecuali untuk kepentingan Tuhan. Orang yang tidak bersalah tidak boleh mempergunakan haknya untuk membalas ketika dijahati dan sebagainya. Pikul salib di sini mengandung pengertian rela menderita demi kebenaran. Hal itu juga dicontohkan atau bisa kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula, di mana mereka mengalami penderitaan fisik, aniaya hebat, manakala mereka mengaku sebagai murid-murid Yesus. Bisa-bisa mereka kehilangan kenyamanan hidup, keluarga, bahkan nyawanya sendiri. Tuhan Yesus pun menderita. Dia harus mengalami aniaya, dia harus disesah, diludahi, bahkan harus mati di kayu salib. Nah, sedangkan kita yang hidup zaman sekarang ini, menjadi Kristen itu tidak berisiko sama sekali. Tidak ada ancaman atas keselamatan hidup kita atau keluarga kita. Apalagi kita hidup di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Tetapi hal itu bukan berarti kita tidak bisa pikul salib. Kita tetap harus pikul salib, atau kita tidak layak jadi murid Tuhan Yesus.
Di sini kita harus berani merobek daging kita sendiri. Harus berani mengkhianati segala keinginan dan ambisi kita. Ini justru lebih berat di tengah dunia yang sangat terbuka untuk menikmati dan memiliki apapun juga. Kita harus bisa mengalahkan hobi kita, tidak menuruti kemauan serta keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perkataan kita harus kita jaga. Emosi harus kita kendalikan. Keinginan kita juga harus kita sesuaikan dengan keinginan Tuhan. Itu tidak hanya berat, saudara, tapi sangat berat. Apalagi yang sudah terbiasa asal ngomong, yang sukanya asal menuruti hawa nafsunya, yang sukanya marah-marah, yang sukanya asal pergi dan asal beli. Ini sungguh tidak mudah dan berat. Tetapi memang itulah yang Tuhan mau. Kita harus bisa menyangkal diri dan pikul salib. Penulis Ibrani menuliskan hal senada dengan berkata atau mengkalimatkan dengan perlombaan menanggalkan beban dan dosa. Itu ditulis dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus sadar dan bertobat apabila selama ini kita masih hidup dalam hasrat, keinginan, serta ambisi, juga masih syarat dengan perbuatan dosa. Ya, karena dengan kehidupan seperti itu, kita sesungguhnya belum bisa dididik, belum bisa mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Jadi, mari saudara, kita tidak usah melihat orang lain. Kita koreksi hidup kita masing-masing. Kalau kita masih ada di zona nyaman, mari kita bertobat. Ingat, harus sangkal diri dan pikul salib agar bisa menjadi murid Yesus. Amin. Tuhan memberkati.